Bedaan Pak dari PKPU yang sebelumnya dengan PKPU yang baru? Di pasal 3 itu terjadilah sebuah penggantian antar waktu disebabkan adanya 3 hal. Apa itu Pak 3 hal itu? Kemarin terjadi penggantian antar waktu itu karena karena anggota Dewan di DPRD Kabupaten Nganjuk itu salah satunya itu kan mengundurkan diri. Maka dari itu kalau masih terjadi sengketa atau permasalahan seperti ini, KPU Kabupaten Nganjuk pun dalam memberikan nama calon pengganti antar waktu itu juga masih menunggu proses ini harus berjalan dan selesai dulu. Harus clear dulu ya Pak? Iya, bahasa hukumnya harus inkrah dulu baru itu bisa diajukan nama pengganti antar waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Serudo, yaitu di segmen edukasi demokrasi, di mana lagi kalau bukan di KPU Kabupaten Nganjuk. Teman-teman pemilih semuanya, selamat pagi teman-teman pemilih semuanya. Jumpa lagi bersama saya Bella Anggraini, host podcast di segmen edukasi demokrasi di KPU Kabupaten Nganjuk. Nah teman-teman pemilih semuanya yang saat ini masih setia untuk tetap memantau sosial media KPU Kabupaten Nganjuk, jangan lupa terus like, komen, subscribe di kanal YouTube KPU Kabupaten Nganjuk, baik itu di Facebook, Twitter, X, maupun di TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman pemilih semuanya tak kalah happy, tak kalah pentingnya. Di samping saya ada narasumber yaitu yang sangat luar biasa. Beliau ini mempunyai pengalaman yang sangat banyak di bidang kepemiluan, khususnya di teknis penyelenggara. Siapa lagi kalau bukan Pak Yusuf Setiawan, Divisi Teknis Penyelenggara di KPU Kabupaten Nganjuk. Luar biasa Pak Yusuf ini. Ya, Pak Yusuf, terima kasih, bagaimana Bella. kabarnya? Alhamdulillah luar biasa Mbak Bella, sehat dan bahagia tentunya. Iya, Pak Yusuf ini ya Pak, agak tampil beda ya Pak ya hari ini, menggunakan udeng. Iya, mencoba untuk nguri-nguri lah budaya Jawa. Menguri-nguri budaya Jawa teman-teman pemilih. Teman-teman pemilih di podcast kali ini kita akan Pak Yusuf membahas mengenai PAW Pak Yusuf. Terkadang banyak teman-teman pemilih di luar sana yang bingung Pak Yusuf. Apa sih sebenarnya PAW, apalagi ini ada PKPU terbaru ya Pak ya? Iya Mbak Bella. PKPU nomor 3 tahun 2025. Nah ini wajib diedukasi untuk teman-teman pemilih semuanya Pak Yusuf. Pak Yusuf, sebelum kita lanjut ke tentang PKPU nomor 3 tahun 2025 ini, sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dengan PAW? Itu apa sih Pak? Teman-teman di sana biar tahu Pak. Sebenarnya istilah PAW itu sudah lama kita dengar ya. Nah, semestinya itu sudah tidak asing lagi, yaitu PAW adalah penggantian antar waktu. Nah, terkhusus kembali kita fokus ke PKPU nomor 3 tahun 2025, di situ mengatur tentang penggantian antar waktu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, sama DPRD kabupaten kota. Begitu Mbak Bella. Oh ya, oke. Pak Yusuf, kalau misalnya PAW itu kan tadi sudah dijelaskan ya sama Pak Yusuf. Iya, Mbak. Lalu sebenarnya mekanisme di KPU Kabupaten Nganjuk untuk PAW DPRD ini khususnya ya Pak ya, ini apakah sudah sesuai dengan PKPU terbaru Pak, PKPU nomor 3 tahun 2025 ini? Ya, kalau PAW di Kabupaten Nganjuk, khususnya terkait dengan DPRD Kabupaten, itu sejauh ini kita belum pernah melaksanakan PAW sejak dikeluarkan PKPU nomor 3 tahun 2025. Begitu Pak. Tapi kalau sebelum PKPU 3 tahun 2025 itu pernah ada PAW. Nah, PAW untuk anggota DPRD Kabupaten Nganjuk sebelum tanggal 11 November tahun 2025 itu kan lahirnya PKPU 3. Nah, itu menggunakan PKPU lama, PKPU tahun 2019 itu atas perubahan PKPU tahun 2017. Ya kalau nggak salah itu PKPU itu nomor 6, Mbak. Jadi nomor 6 tahun 2019 itu perubahan terhadap PKPU nomor 6 tahun 2017. Oh begitu. Jadi penyempurnaan ya Pak ya untuk PKPU nomor 3 tahun 2025 ini. Iya Mbak. Jadi PKPU 3 tahun 2025 itu dikeluarkan oleh KPU RI pada tanggal 11 November. Nah, sehingga otomatis setelah tanggal 11 November tahun 2025 maka terkait dengan penggantian antar waktu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota
termasuk salah satunya DPRD Kabupaten Nganjuk itu menggunakan PKPU 3 tahun 2025. Karena di dalam PKPU tersebut itu sudah jelas ada salah satu pasal di akhir itu juga menegaskan bahwa PKPU 3 tahun 2025 itu mencabut peraturan sebelumnya. Oh begitu. Ya. Pak Yusuf begini, ini kan tadi bahwa PKPU nomor 3 tahun 2025 ini adalah penyempurnaan ya Pak ya dari PKPU yang sebelumnya. Iya. Nah pertanyaannya gini Pak, apakah ada perbedaan Pak dari PKPU yang sebelumnya dengan PKPU yang baru? Ini nanti teman-teman pemilih, oh ternyata ada perbedaan ya gitu. Kayak apakah ada, apakah enggak gitu. Ada beberapa pertanyaan yang seperti itu Pak Yusuf. Iya. Perbedaan jelas ada Mbak. Namanya peraturan itu secara idealnya dibuat itu kan untuk melengkapi atau bahkan menyempurnakan dari peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya. Termasuk salah satunya adalah peraturan KPU nomor 3 tahun 2025 yang mengatur terkait penggantian antar waktu anggota yang saya sebutkan tadi, baik DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Nah, sebelum membahas bagaimana mekanisme penggantian antar waktu itu, bahwa yang perlu dibahas atau disampaikan terlebih dahulu adalah kenapa sih terjadi penggantian antar waktu itu? Nah, biasanya seperti itu Pak pertanyaannya. Jadi penggantian antar waktu anggota DPRD itu diatur di PKPU 3 tahun 2025 itu pasal 3 Mbak Bella. Di pasal 3 itu terjadilah sebuah penggantian antar waktu disebabkan adanya 3 hal. Apa itu Pak 3 hal itu? Yang pertama ada sebab meninggal dunia. Oh begitu. Yang kedua ada sebab mengundurkan diri. Ya. Dan yang ketiga ada sebab diberhentikan. Diberhentikan dari anggota dewan. Oh begitu. Sehingga atas sebab 3 hal ini maka terjadilah kekosongan di kursi anggota DPRD itu. Oh, begitu, Pak. Karena ada kekosongan maka perlu digantikan. Tapi perlu diingat juga bahwa di PKPU 3 itu juga menjelaskan apabila sisa jabatan itu kurang dari tersisa 6 bulan semenjak dilakukan proses pengajuan PAW itu, maka itu tidak bisa digantikan, Mbak. Kalau sisa jabatannya tinggal 6 bulan, maka ya kursi itu dibiarkan kosong. Jadi dibiarkan kosong selama 6 bulan? Iya, kan sampai akhir periode. Jadi PAW itu tidak memberikan periodisasi yang sama terhadap anggota dewan yang sebelumnya. Tapi pengganti antar waktu itu melanjutkan sisa jabatan atau periodisasi sesuai dengan yang lain. Jadi misalkan periodenya kan 5 tahun. Periode 5 tahun itu jika 1 tahun terus terjadi PAW, maka penggantinya itu hanya melanjutkan di 4 tahun itu. Oh begitu. Tapi kalau anggota yang diberhentikan itu tinggal sisa waktunya hanya 6 bulan, maka tidak dilakukan penggantian. Jadi atas kekosongan itu ya dibiarkan kursinya kosong. Itu juga sudah diatur di PKPU 3 tahun 2025 itu. Oke, luar biasa banget ini teman-teman pemilih penjelasannya dari Pak Yusuf Setiawan. Oh ya Pak Yusuf, ini kan PKPU kan baru ya Pak ya, PKPU 3 tahun 2025 ini. Nah ini pertanyaannya begini, kalau kita membahas mengenai PAW DPRD, otomatis kan tak lepas dari yang namanya partai politik ya Pak Yusuf ya, benar ya Pak Yusuf? Nah, yang pertanyaannya begini, apakah di partai politik itu sudah disosialisasikan mengenai PKPU nomor 3 tahun 2025 ini Pak? Ini kan PKPU terbaru ya teman-teman pemilih, jadi perlu adanya sosialisasi seperti itu Pak Yusuf. Nah ini bagaimana Pak Yusuf? Iya Mbak, terkait dengan PKPU 3 tahun 2025, KPU Kabupaten Nganjuk telah mensosialisasikan peraturan ini kepada semua partai politik yang mengikuti pemilihan umum tahun 2024 kemarin. Kita undang masing-masing partai itu 2 orang Mbak. Kita lakukan sosialisasi di KPU Kabupaten Nganjuk. Itu kita laksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Desember tahun 2025 kemarin. Untuk sosialisasinya nih gimana Pak? Ke partai politiknya diundang ke kantor atau kita yang terjun ke partai politiknya secara langsung atau bagaimana Pak ini sosialisasinya? Kemarin
dari partai kita undang ke kantor KPU, Mbak. Jadi begitu. kita lakukan sosialisasi itu di kantor KPU. Ya. Tidak lupa kita juga mengundang dari Bawaslu juga. Oh, mengundang dari Iya. Bawaslu juga ya Pak Iya. ya. Jadi sudah disosialisasikan sehingga sudah tidak awam lagi dengan PKPU terbaru ini ya Pak ya. Iya, Mbak. Oke, luar biasa. Pak, tadi kan kita gini ya Pak ya, sudah dijelaskan sedikit ini sama Pak Yusuf bahwa di KPU di Nganjuk ini ya Pak ya, sudah ada yang PAW ya Pak ya, PAW DPRD. Sebelum berlakunya PKPU nomor 3 tahun 2025 ini sudah ada Iya. PAW ya Pak ya. Iya, Mbak. Itu kira-kira berapa Pak yang DPRD yang sudah PAW ini Pak? Kemarin terjadi penggantian antar waktu itu karena Ya. karena anggota dewan di DPRD Kabupaten Nganjuk itu salah satunya itu kan mengundurkan diri. Iya. Itu karena mengikuti pemilihan kepala daerah. Oh begitu. Ya. Yang bersangkutan atas nama Triendi Ya. karena mengikuti pemilihan kepala daerah serentak di aturan terkait dengan pencalonan kepala daerah, maka yang berasal dari anggota dewan itu juga harus mengundurkan diri, sehingga akhirnya Bapak Triendi itu juga melakukan pengunduran diri sebagai anggota dewan karena dilantik pada tanggal 30 Agustus. Ya. Nah, sehingga harus mengundurkan diri. Setelah mengundurkan diri, maka dilakukanlah proses PAW ya. Pada saat dilakukan proses PAW, KPU Kabupaten Nganjuk pada saat itu masih menggunakan peraturan yang lama, Mbak, peraturan PKPU PKPU yang nomor lama ya, Pak, ya? Oke, nomor oke. 6 tahun 2019. Oh ya. Kira-kira ini Pak, himbauan Bapak kepada partai politik untuk PKPU yang terbaru ini bagaimana Pak? Khususnya PKPU nomor 3 tahun 2025. Barangkali ada himbauan Bapak ke partai politik, mumpung ini kita lagi podcast gitu Pak. Ya, kalau imbauan secara khusus, Ya. mari peraturan yang telah ada ini kita pedomanin bersama, baik partai politik, Ya. DPRD maupun KPU Kabupaten Nganjuk itu juga kita melakukan proses penggantian antar waktu sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang ada dalam hal ini PKPU 3 tahun 2025. Pun demikian kita dari KPU Kabupaten Nganjuk berharap bahwa jika ke depan ada potensi penggantian antar waktu anggota DPRD, maka ini dilakukan sebaik dan secermat mungkin supaya tidak terjadi permasalahan dalam proses penggantian antar waktu. Oh ya Mbak Bella, di PKPU 3 tahun 2025 ini Ya. itu juga diatur bahwa penggantian antar waktu itu di pasal 30 Ya, pasal 30. itu dikenal dengan istilah digitalisasi. KPU RI sudah mengeluarkan sebuah produk digitalisasi PAW itu dinamakan dengan Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu. Oke, luar biasa ya Pak Iya. ya. Masuk ke digital. Kalau dalam proses PAW itu KPU Kabupaten Nganjuk itu juga tetap berkewajiban membalas surat ke pimpinan dewan dalam batas waktu paling lama 5 hari Mbak Bella. 5 hari kerja atau 5 hari kalender Pak? 5 hari kalender itu KPU tetap harus menjawab. Nah, oleh karena itu KPU berharap proses penggantian antar waktu itu dilakukan dengan baik dan benar supaya proses yang dilakukan di KPU itu juga bisa berjalan lancar dan efektif, tidak terjadi permasalahan. Karena apa Mbak Bella? Ya. Apabila dalam proses 5 hari KPU itu belum bisa memberikan nama penggantinya karena satu sebab, Ya. misalkan perlu dilakukan klarifikasi dan lain sebagainya, maka KPU Kabupaten Nganjuk pun dalam memberikan surat jawaban ke pimpinan dewan dalam batas waktu 5 hari itu juga akan disebutkan bahwa KPU Kabupaten Nganjuk belum bisa menyampaikan pengganti antar waktu dikarenakan sebab-sebab tertentu. Misal karena adanya permasalahan di internal partai, masih ada sengketa baik di Mahkamah Partai atau sebutan lain maupun sengketa yang ada di pengadilan. Nah, maka dari itu kalau masih terjadi sengketa atau permasalahan seperti ini, KPU Kabupaten Nganjuk pun dalam memberikan nama calon pengganti antar waktu itu juga masih menunggu proses ini harus berjalan dan selesai dulu. Harus clear dulu ya Pak? Iya, bahasa hukumnya harus inkrah dulu baru itu bisa
ajukan nama pengganti antar waktunya. Begitu Mbak Bella. Oke, luar biasa ya teman-teman pemilih semuanya untuk penjelasannya Pak Yusuf mengenai PKPU nomor 3 tahun 2025 ini ya Pak ya. Oh ya Pak Yusuf, ini kalau kita bicara mengenai PAW kan wah kayak aduh gitu ya. Nah gini Pak, sebenarnya Pak Yusuf ini kan di divisi Teknis penyelenggaraan ya Pak ya. Iya. Kira-kira tuh susah senengnya apa sih Pak kalau menangani ada PAW, terus kayak menangani beberapa problem-problem atau bagaimana Pak? Pesan kesannya. Kalau menangani PAW yang ikut susahnya itu sebenarnya nggak ada Mbak. Nggak ada. Hanya ikut merasa susah itu kalau PAW itu disebabkan atas meninggal dunia. Oh iya. Kan ya. akhirnya ikut susah kita, Ya, ikut bener. berbelasungkawa. Ya, berbelasungkawa. Tapi sebab itu yang paling tidak bisa dihindari oleh manusia. Ya. Apapun itu, kalau sudah yang namanya meninggal dunia itu kan sudah kekuatan lain yang tidak bisa kita tolak. Ya. Luar biasa ya Pak Yusuf ini ilmunya. Ini apa aja nggak ada di tempat lain Pak, adanya hanya di KPU Kabupaten Nganjuk. Makanya teman-teman pemilih semuanya tetap pantau podcast dan juga postingan di sosial media KPU Kabupaten Nganjuk, karena di sosial media KPU Kabupaten Nganjuk ini selalu men-share ilmu dan juga pengalaman yang luar biasa teman-teman pemilih. Pak Yusuf Setiawan, ini kalau misalnya saya bisa menyimpulkan sedikit ya Pak ya dari cerita panjang ini tadi, pengalaman yang luar biasa ini ya teman-teman pemilih semuanya, bahwa PKPU nomor 3 tahun 2025 ini diterbitkan sebagai penyempurnaan dari peraturan sebelumnya ya Pak ya, yaitu dari PKPU nomor 6 tahun 2027 dan perubahannya di tahun 2019 tadi ya Pak ya. PKPU 6 tahun 2019 itu perubahan atas PKPU 6 tahun 2017. Ya benar Pak Yusuf. Yang mengatur soal pergantian antar waktu anggota legislatif ya Pak Yusuf ya. Dengan adanya peraturan baru ini KPU berupaya memperkuat kepastian hukum, transparansi dan standarisasi pelaksanaan PAW di seluruh wilayah Indonesia. Nah khususnya di KPU Kabupaten Nganjuk ini sebelum dikeluarkannya yaitu PKPU nomor 3 tahun 2025 ini sudah ada yang PAW 1 kali ya Pak ya tadi ya dibicarakan oleh Pak Yusuf tadi. Terus setelah ini teman-teman pemilih semuanya bahwa KPU Kabupaten Nganjuk ini sudah melakukan sosialisasi mengenai PKPU yang terbaru ini yaitu PKPU nomor 3 tahun 2025 ini ke partai politik ya Pak Yusuf ya. Dengan mengundang langsung partai politik dan juga Bawaslu tadi ya Pak ya. Iya betul. Luar biasa KPU Kabupaten Nganjuk ini. Pak Yusuf, terima kasih banyak ya Pak Yusuf ya sudah mau hadir di podcast hari ini, bercerita, berbagi ilmu yang sangat luar biasa ya Pak Yusuf ya. Iya Mbak, sama-sama. Teman-teman pemilih semuanya, untuk yang saat ini masih sedang terus memantau sosial media KPU Kabupaten Nganjuk, saya ingatkan ya teman-teman semuanya, jangan lupa untuk like, komen dan juga share, bahkan subscribe di kanal YouTube KPU Kabupaten Nganjuk dan juga follow Instagramnya, Facebook, Twitter, X dan juga TikToknya. Pak Yusuf, sebelum ini ditutup, saya boleh ini Pak, boleh pantun Pak? Boleh, silakan Mbak. Nanti jangan lupa bilang cakep ya Pak Yusuf. Oh ya, iya. Pak Yusuf ini kayak tegang banget gitu. Jadi saya jadi kayak grogi, teman-teman pemilih mau ngajak bercanda agak grogi. Nah begini Pak Yusuf ya, saya pantun dulu ya Pak ya, nanti bilang cakep gitu ya Pak ya. Iya Mbak. Dari Irian Banyak Cendrawasih. Cakep. Oke. Roti mengembang diberi lagi. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga esok berjumpa lagi. Saya Bella Anggraini, Hot Podcast di KPU Kabupaten Nganjuk. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di next time. Begini Pak Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.